Tugas cerpen bahasa Indonesia. Anggota kelompok 1. Senandung persahabatan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, ada dua sahabat akrab bernama Ali dan Budi. Mereka telah menjadi temannya sejak mereka masih kanak-kanak dan telah mengalami banyak petualangan bersama. Hari itu, mereka duduk di bawah pohon etule yang menjulang tinggi di pinggir hutan, sambil menikmati keindahan alam di sekitar mereka. Budi, apakah kamu ingat pertama kali kita bertemu di sini? Tentu saja, Alif. Waktu itu, kita masih anak-anak kecil, dan kita kehilangan arah di hutan ini. Tapi berkat sahabat-sahabat kita bisa kembali pulang dengan selamat. Iya, dan sejak saat itu, kita selalu ada satu sama lain, baik dalam senang maupun duka. Li, kamu tahu, kadang-kadang aku merasa seperti pohon ini. Terkadang kita tumbuh, berubah, dan menghadapi badai dalam hidup kita. Tapi kita selalu bersama, seperti akar-akar yang kokoh menopang pohon ini. Aku juga merasa begitu, Budi. Kita telah melewati begitu banyak hal bersama-sama, persahabatan kita telah membuat hidup kita lebih berarti. Mereka berdua pun bergerak dengan semangat, mengikuti jejak-jejak yang mengarah keluar dari hutan. Mereka menemukan seorang anak kecil yang sedang mencari-cari kalungnya dengan cemas. Hai, kamu kenapa? Kalungku hilang. Aha, aku menemukan kalung di sekitar sini. Apakah ini yang kamu maksud? Terima kasih banyak. Kalung ini sangat berarti bagiku. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan jika tidak menemukannya. Tidak apa-apa, Dek. Kami senang membantu. Persahabatan kami telah mengajarkan kami untuk selalu saling mendukung dan membantu satu sama lain, seperti keluarga. Kalian berdua adalah sahabat yang luar biasa. Semoga kalian selalu bahagia bersama. Setelah mengembalikan kalung kepada wanita itu, Ali dan Budi kembali duduk di bawah pohon ek tua mereka. Budi, ini adalah contoh lain tentang betapa berharganya persahabatan. Dalam situasi apapun, kita selalu dapat mengandalkan satu sama lain. Ali, kita memang sahabat sejati. Persahabatan kita seperti kalung ini, berkilauan dan tak ternilai harganya. Mereka berdua tersenyum, tahu bahwa persahabatan mereka akan terus berlanjut, melintasi semua musim dan badai yang mungkin datang. Ali dan Budi adalah bukti bahwa persahabatan sejati adalah harta yang paling berharga dalam hidup. Dua Sekawan, by Muhammad Bagus Pratama, 9D. Dalam sebuah desa kecil, hiduplah dua sahabat yang tak terpisahkan, Budi dan Egar. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan selalu saling mendukung satu sama lain. Mereka berbagi tawa, cerita, dan impian bersama. Suatu hari, Edgar menghadapi kesulitan besar. Dia jatuh sakit. Namun Budi setiap hari datang untuk menjenguk dan memberi dukungan kepada Edgar supaya cepat sembuh. Ketika Edgar sembuh, Edgar merasa sangat bersyukur kepada Budi. Persahabatan mereka semakin erat. Mereka menyadari bahwa persahabatan sejati adalah tentang saling mendukung dalam masa sulit. Begitu pula ketika Budi menghadapi perundungan di sekolah. Edgar selalu ada di sampingnya, memberikan semangat dan dukungan. Mereka memahami bahwa sahabat sejati selalu ada dalam suka dan duka. Kisah persahabatan mereka adalah bukti bahwa persahabatan sejati adalah harta yang tak ternilai harganya. Mereka tahu bahwa tidak ada yang bisa menggantikan tempat sahabat dalam hati mereka. Dalam kebaikan dan kesulitan, persahabatan mereka akan selalu bersinar terang. Tamat ya hahaha. Melampaui batas. Made by Raditya Ramanaya Febrino. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh pegunungan tinggi, hiduplah seorang remaja bernama Alex. Sejak kecil, Alex telah memiliki minat yang kuat dalam olahraga, terutama panjat tebing. Pegunungan yang mengelilingi kota mereka adalah sumber inspirasinya.
Setiap hari, setelah sekolah, Alex akan pergi ke pegunungan bersama teman-temannya. Mereka akan mencari rute panjat tebing yang sulit dan mencoba melampaui batasan fisik mereka. Alex terkenal di antara teman-temannya karena semangatnya yang tak kenal lelah dan ketekunannya. Suatu hari, mereka mendengar tentang kompetisi panjat tebing yang akan diadakan di kota tetangga. Alex tahu ini adalah kesempatan bagus untuk menguji kemampuannya dan memperluas cakrawala olahraganya. Dia mulai berlatih dengan lebih keras lagi, menghabiskan berjam-jam setiap hari di pegunungan. Hari kompetisi tiba, dan Alex merasa gugup, namun, dia juga tahu bahwa dia telah memberikan yang terbaik dalam persiapannya. Saat giliran Alex untuk memanjat tebing, dia mencengkeram batuan dengan tekad yang kuat. Setiap gerakan diukur dan dihitung dengan teliti. Alex menghadapi beberapa rintangan yang sulit, tetapi dengan semangat dan ketekunan, dia berhasil mencapai puncak dengan waktu tercepat. Orang-orang yang menonton bersorak gembira, dan teman-temannya bangga dengan prestasi Alex. Alex memenangkan kompetisi itu dan membawa pulang medali emas, namun, yang lebih penting, dia menemukan kebahagiaan dan kepuasan dalam menjalani minat dan bakatnya. Kompetisi itu memperkuat tekadnya untuk terus berkembang sebagai atlet. Kisah Alex mengajarkan kepada kita bahwa dengan semangat, ketekunan, dan tekad, seseorang dapat melampaui batasan yang mungkin tampak tidak mungkin. Dia juga mengingatkan kita bahwa mencari dan mengejar minat yang kita cintai bisa membawa kebahagiaan yang mendalam dalam hidup kita. Sekian, terima gaji. Percakapan di taman. Cerpen berjudul Percakapan di Taman mengisahkan dua orang sahabat, Rani dan Maya, yang sering bertemu di taman setiap akhir pekan. Mereka selalu asyik berbicara tentang berbagai topik, mulai dari mimpi-mimpi mereka hingga perjalanan yang ingin mereka lakukan. Percakapan mereka selalu penuh tawa. Suatu hari, ketika mereka duduk di bangku taman yang biasa mereka gunakan, Rani tiba-tiba terlihat sedih. Maya bertanya. Rani, ada apa? Mengapa kamu terlihat sedih? Rani menjawab. Maya, kamu tahu, kita sudah berteman selama bertahun-tahun dan kita selalu berbicara tentang impian-impian kita. Tapi aku merasa seperti aku belum mencapai apa-apa dari impian-impian itu. Aku merasa seperti hidupku stagnan. Maya tersenyum dan berkata, Rani, ingatlah bahwa hidup ini bukan tentang mencapai semua impian sekaligus. Ini tentang perjalanan yang kita tempuh untuk mencapainya. Kita telah berbicara tentang impian-impian kita, dan sekarang saatnya untuk mulai mewujudkannya satu persatu. Kata kamu benar juga, Maya. Makasih ya, Maya sudah mau temani aku dan menjadi sahabatku. Rani mengangguk, merasa lebih baik setelah mendengar kata-kata Maya. Mereka lalu merencanakan langkah-langkah konkret untuk mencapai impian-impian mereka. Percakapan mereka kembali penuh semangat dan berenergi, dan mereka berjanji akan saling mendukung dalam mewujudkan impian masing-masing. Cerita ini mengajarkan kita pentingnya berbicara tentang impian dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapainya. Kadang-kadang, kita perlu mendapatkan dorongan dari teman-teman terdekat kita untuk tetap termotivasi dalam meraih tujuan hidup kita. Hiduplah dua sahabat, Sarah dan Lisa. Mereka telah menjadi sahabat sejak masa kanak-kanak dan selalu mendukung satu sama lain dalam setiap petualangan hidup. Mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan air mata bersama. Suatu hari, ketika Sarah menghadapi kesulitan di sekolah, Lisa selalu ada di sampingnya untuk membantunya belajar dan melewati ujian dengan sukses. Ketika Lisa menghadapi masa sulit dalam pekerjaannya, Sarah memberinya dukungan moral yang tak tergantikan. Mereka tumbuh bersama, mengalami cinta, kehilangan, dan perubahan hidup. Tidak peduli seberapa jauh jarak yang memisahkan mereka, persahabatan mereka tetap kuat. Cerita ini adalah pengingat bahwa persahabatan sejati adalah salah satu harta terbesar dalam hidup yang dapat membantu kita melewati sam. Keluarga Cemara. Di sebuah desa kecil yang indah, terdapat sebuah rumah kecil berwarna putih yang dikelilingi oleh pepohonan hijau. Di rumah itulah tinggal keluarga Cemara yang bahagia. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan dua anak mereka, Bima dan Dara. Ayah, bernama Budi,
adalah seorang petani yang rajin bekerja di sawah. Ia selalu tersenyum meskipun kadang-kadang lelah. Ibu, bernama Siti, adalah ibu rumah tangga yang penyayang. Ia selalu menyediakan makanan lezat untuk keluarganya. Bima, yang berusia 12 tahun, adalah seorang anak yang cerdas dan penuh semangat, sedangkan Dara, yang berusia 10 tahun, adalah adik yang periang dan penuh keceriaan. Setiap pagi, keluarga Cemara duduk bersama di meja makan untuk sarapan. Mereka berbicara tentang rencana-rencana hari itu, dan Bima dan Dara selalu penuh dengan pertanyaan tentang alam dan dunia di luar desa mereka. Ayah dan ibu selalu dengan sabar menjawab semua pertanyaan anak-anak mereka. Tetapi, suatu hari, terjadi musibah. Hujan deras yang tak henti-hentinya membuat sungai di dekat desa meluap, dan air mengancam untuk merusak rumah mereka. Keluarga Cemara bekerja keras untuk membangun tanggul darurat, tetapi air semakin naik. Keluarga ini tidak putus asa. Mereka bersama-sama berdoa dan bertindak. Tetangga-tetangga mereka datang membantu, dan bersama-sama mereka berhasil menghentikan air meluap. Keluarga Cemara menyadari bahwa dalam kesulitan, persatuan dan kekuatan keluarga dan komunitas adalah hal yang paling berharga. Dari hari itu, keluarga Cemara semakin erat. Mereka tidak hanya bersenang-senang bersama, tetapi juga menghadapi tantangan bersama. Mereka belajar bahwa cinta dan dukungan keluarga adalah hal yang paling penting dalam hidup, dan itu adalah harta yang paling berharga dalam keluarga Cemara yang sederhana dan bahagia ini. Semangat anak yatim menyala. Dibuat oleh Gerard Arvaristi Guisher, 9D SMP X Sangatta Utara. Hari itu, di sebuah panti asuhan kecil, hiduplah seorang anak yatim bernama Ali. Ali adalah seorang anak yang penuh semangat, meskipun ia kehilangan orang tuanya sejak usia sangat muda. Setiap pagi, Ali bangun dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat tekun dalam belajar di sekolah dan selalu mendapat nilai yang baik. Ia juga rajin membantu di panti asuhan, menjaga adik-adiknya yang lebih kecil. Suatu hari, Ali mendengar berita tentang lomba menulis cerpen nasional. Ia merasa terinspirasi untuk ikut serta. Dengan tekad yang kuat, ia mulai menulis cerpennya. Tema cerpennya adalah tentang kehidupan anak yatim. Ali menghabiskan waktu berhari-hari menulis dan mengedit cerpennya dengan tekun. Ketika cerpennya selesai, ia mengirimkannya ke lomba tersebut. Hari demi hari berlalu, dan Ali terus menantikan hasilnya. Akhirnya, suatu pagi, ia menerima telepon. Suara gembira terdengar dari seberang sana. Cerpen Ali telah menjadi pemenang pertama dalam lomba menulis cerpen nasional. Hadiah uang tunai yang ia terima, ia bagikan kepada teman-teman di panti asuhan dan menyumbangkan sebagian untuk anak-anak yatim lain. Kisah Ali menginspirasi banyak orang. Meskipun ia adalah seorang anak yatim, semangat dan kegigihannya membuktikan bahwa impian bisa diwujudkan dengan tekad dan kerja keras. Ali terus menulis cerpen, menceritakan kisah hidupnya dan harapannya untuk masa depan yang lebih baik. Cerita Ali mengajarkan. Sekian, terima kasih. Jika ada yang ditanyakan, saya akan menyediakan jawaban bukan harapan. Persahabatan di hutan. Di hutan yang lebat dan hijau, tinggallah beragam hewan yang hidup bersama. Di antara mereka, ada seekor burung hantu yang bijak bernama Oliver dan seekor tupai yang ceria bernama Squeaky. Mereka adalah sahabat yang tidak biasa. Oliver bisa terbang dan memihak hutan dari udara, sementara Squeaky hanya bisa melihat dunia dari tanah. Namun ketidakbiasaan mereka inilah yang membuat persahabatan mereka begitu istimewa. Suatu hari, Squeaky sedang sibuk mencari kacang di bawah pohon oat. Dia melihat Oliver hinggap di dahan yang tinggi, menatap ke bawah dengan mata tajamnya. Squeaky, Seru Oliver sambil terbang turun dan mendarat di dekat temannya. Salam Oliver, ada yang menarik, tanya Squeaky sambil mengunyah sepotong kacang. ya, tadi aku melihat sesuatu yang aneh. Seorang manusia masuk ke hutan ini. Aku takut mereka akan mengganggu kedamaian kita.
Squeaky menjawab sambil mencoba tidak panik. Ah, tidak apa yang kita harus lakukan. Oliver berpikir sejenak. Aku pikir kita harus melihat apa yang mereka lakukan, tetapi kita harus tetap aman. Aku akan terbang tinggi dan mengawasi dari atas sedangkan kamu bisa bersembunyi dan memberitahuku jika ada masalah. Squeaky setuju dengan rencana itu, dan mereka berpisah untuk menjalankan peran masing-masing. Beberapa saat kemudian, Squeaky mendengar suara mesin yang berisik dan mendekat ke arahnya. Dia segera menyelinap ke semak-semak untuk tersembunyi. Di udara, Oliver melihat sekelompok manusia dengan peralatan berat yang menghancurkan pohon-pohon. Dia sangat khawatir dan terbang lebih dekat untuk melihat apa yang terjadi. Salah satu manusia berbicara. Ini adalah tempat yang sempurna untuk membangun tempat peristirahatan kita, bukan? Manusia lainnya mengangguk setuju. Iya, hutan ini terlalu bagus untuk dilewatkan. Kami bisa membuka jalan masuk ke sini dan membangun pondok-pondok di sini. Oliver tahu bahwa mereka harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan hutan mereka. Dia terbang kembali ke Squeaky dan memberitahu apa yang telah ia dengar. Kita harus mengumpulkan semua hewan di hutan ini dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Kita bisa bersatu untuk menghadapi manusia ini. Oliver setuju, dan bersama-sama mereka melintasi hutan untuk memperingatkan hewan-hewan lain. Kumpulan hewan tersebut berkumpul dan sepakat untuk bekerja sama melindungi hutan mereka. Mereka memutuskan untuk menghadapi manusia tersebut dengan cara damai. Mereka datang ke tempat manusia itu bekerja dan meminta mereka untuk berbicara. Maaf, tapi hutan ini adalah rumah kami. Kata Oliver dengan sopan. Kami sangat ingin menjaga tempat ini tetap alami dan damai. Bisakah kalian mempertimbangkan untuk pergi ke tempat lain? Manusia-manusia itu terkejut melihat hewan-hewan tersebut berbicara, tetapi mereka mendengarkan dengan baik. Setelah berbicara panjang lebar, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi dan mencari tempat lain untuk membangun. Yeay! Hewan-hewan di hutan bersukacita, dan Squeaky dan Oliver merasa puas setelah melindungi rumah mereka. Mereka belajar bahwa dengan kerjasama dan percakapan yang baik, mereka bisa mengatasi setiap masalah. Persahabatan mereka tidak hanya membawa mereka keberanian untuk berbicara, tetapi juga menyelamatkan tempat yang mereka cintai, hutan yang indah itu. Pelajaran hidup di lapangan hijau. Suasana pagi di lapangan sepak bola sekolah sangat hidup. Anak-anak bersemangat bersiap untuk pertandingan besar melawan sekolah rival. Di antara mereka, ada dua sahabat, Rizky dan Dani, yang selalu berbagi cerita dan pelajaran hidup mereka melalui olahraga. Pertandingan dimulai dengan semangat tinggi. Rizky dan Dani bekerja sama dengan baik di lapangan. Mereka tidak hanya saling membantu dalam permainan, tetapi juga memberi semangat kepada teman-teman mereka. Ketika peluit wasit berbunyi, Rizky menyeka keringatnya dan tersenyum pada Dani. Kita sudah melalui pertandingan ini dengan baik. Terlepas dari hasil akhirnya, aku bangga kita bisa bermain dengan semangat dan integritas. Dani tersenyum balik. Benar, Rizky, olahraga mengajarkan kita banyak hal tentang hidup. Kita belajar mengatasi kekalahan, bekerja sama dalam tim, dan selalu memberi yang terbaik. Itulah yang membuat begitu berharga. Akhirnya, pertandingan berakhir dengan hasil imbang. Meskipun tidak menang, Rizky dan Dani merasa bangga dengan usaha mereka. Mereka belajar bahwa olahraga bukan hanya tentang menang atau kalah, tetapi juga tentang membangun karakter dan persahabatan. Cerita ini mengajarkan bahwa olahraga tidak hanya mengasah fisik, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai penting seperti semangat, kerjasama, kekompakan, dan sportivitas. Melalui percakapan mereka, Rizky dan Dani memahami pentingnya menjaga integritas dalam setiap situasi, bahkan di lapangan hijau. Tamat.